Untuk pilihan-pilihan tertentu itu akan ada kolom mengenai benar dan salah. Kamu bisa jawab yang benar itu lebih dari satu. Jadi ini tergantung dari isi kalimatnya apakah benar atau tidak dan sesuai atau tidak dengan isi dari wacana tersebut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kali ini kakak akan bahas mengenai penalaran umum, khususnya penalaran induktif nih. Kalau kalian tahu bahwa penalaran umum itu ada 3 ya, ada penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Di sini kakak akan bahas dulu tentang penalaran umum, yaitu penalaran induktif. Kamu akan dikasih 10 soal dan kamu harus bisa menjawab dalam waktu 10 menit. Jadi paling tidak nanti kalian harus bisa mengerjakan satu soalnya untuk 1 menit. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, penalaran induktif itu adalah suatu bacaan yang pola penalarannya adalah dari kalimat khusus menuju ke kalimat yang umum. Oke, kita mulai aja ya untuk bahas di soal nomor 1. Di sini kalau kalian lihat di nomor 1, kita identifikasi dulu kalimat pada wacana tersebut. Kita lihat di sini, menurut Khalid Bukhari selaku kepala dinas blablabla. Oke, kakak nggak akan maksa kamu untuk baca semua, tapi intinya kamu harus mengerti maksud kalimatnya ini ngebicarain tentang apa. Kalau misalkan kalian mau baca lebih lengkap kalimatnya dan bacaannya, bisa kalian pause dulu videonya. Tapi di sini kakak akan langsung ke intinya. Di sini kalian lihat di kalimat pertama. Kalimat pertama pada wacana ini menceritakan tentang tujuan dari pemasangan bola-bola yang ada di trotoar. Ya, intinya nih orang ini ngasih tahu bahwa tujuan pemasangan bola-bola yang ada di trotoar itu untuk apa sih? Untuk siapa? Berarti yang pertama nih, kita identifikasikan dulu. Kalimat pertama itu membicarakan mengenai tujuan pemasangan bola-bola. Oke, tujuan pemasangan bola-bola itu buat siapa? Buat si pejalan kaki. Oke. Sekarang identifikasi kalimat keduanya. Penalaran yang dibutuhkan pada kalimat kedua itu mengenai dipasangnya kursi, bollard, dan lift JPO di sejumlah titik di kota Surabaya. Oke, berarti selain pemasangan bola-bola, dia masang yang lain juga. Berarti kalimat kedua ini memiliki pola penalaran untuk melakukan proses pemasangan selain bola-bola. Oke, ngomonginnya pemasangan aja. Ya. Kemudian, kalimat ketiga, kita identifikasikan kalimat ketiga. Kalimat ketiga di sini dikatakan, kini keberadaan trotoar itu tampak semakin indah dan menambah rasa tenang berada di pinggiran. Ini kata-kata yang umum ya. Kata-kata yang umum yang menunjukkan keindahan yang berada di pinggiran jalan raya kota yang syarat akan volume lalu lintas tinggi. Oke, ya udah, berarti intinya di kalimat ketiga ini keberadaan pemasangan yang lain-lain itu membuat jadi semakin indah dan menambah rasa tenang. Oke, itu intinya. Sekarang dari identifikasi kalimat ini kita lihat yang paling didukung. Paling didukung adalah yang paling mewakili dari keseluruhan isi bacaan. Kita sudah mengidentifikasikannya tadi kalimatnya seperti apa. Sekarang kita lihat. Pilihan yang A, bola-bola dipasang, maka kursi bola dan lift juga dipasang. Apakah ada identifikasi mengenai hal tersebut? Lihat di kalimat kedua.
Di kalimat kedua memang membicarakan tentang pemasangan, tetapi dia tidak membicarakan bahwa kalau bola-bola dipasang maka itu juga dipasang, ya tidak. Malah di sini dibilang bahwa selain pemasangan bola-bola dipasang juga. Artinya di sini menunjukkan penambahan. Bukan syarat harus dipasangnya bola-bola. Berarti pernyataan ini tidak sesuai. Kemudian yang B, trotoar tampak indah dengan bola-bola. Ini terlalu singkat untuk dijadikan sebagai kalimat yang mendukung isi bacaan. Karena ini bukan hanya ngomongin trotoar yang indah aja. Memang di kalimat ketiga itu memang bicarakan tentang indah. Tetapi bukan itu maksudnya dari keseluruhan pada isi wacana tersebut. Jadi ini juga kurang tepat ya kalau kamu jawabnya yang B. Kemudian kita lihat yang C. Bola-bola pada trotoar membuat pejalan kaki aman dan tenang. Tadi dilihat di kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya itu membicarakan tujuan ke siapa? Ke pejalan kaki. Akhirnya dipasang siapa? Dipasanglah bola-bola itu. Ya nggak? Itu berarti mengacu pada kalimat kedua. Di mana pejalan kaki akan merasa lebih aman dan merasa lebih tenang. Berarti pernyataan yang C ini menunjukkan keseluruhan dari isi pada kalimat-kalimat yang ada di wacana tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai mendukung isi bacaan. Paham ya berarti semuanya? Coba kalau yang D. Pemasangan bola-bola di sejumlah titik di Surabaya. Ini hanya berlaku pada kalimat kedua saja. Jadi kurang tepat kalau dikatakan sebagai mendukung dari isi wacana. Kemudian yang E, bola-bola sebagai sarana pengaman trotoar. Ini juga kurang tepat karena ini hanya mengacu pada kalimat pertama yang tidak membicarakan dari keseluruhan pada isi di wacana tersebut. Jadi yang tepat adalah yang C. Selanjutnya untuk soal yang kedua nih, paralaks bintang merupakan, kalian untuk selanjutnya bisa skip untuk membaca soal ini dengan lengkap. Yang kakak akan kasih tahu untuk cara menjawab kalau ada pernyataan benar dan salah seperti ini, kalian lihat aja langsung ABCD-nya. Lihat dulu pilihannya, baru lihat wacananya. Apakah dari yang dimaksud ini berisi atau sesuai dengan isi wacana atau tidak? Sekarang langsung aja ini tanpa kakak baca ya. Kakak lihat di sini. Orbit planet bumi mengelilingi matahari digunakan untuk mengukur jarak bintang. Sekarang kita fokus pada kata-kata orbit planet bumi. Di sini mana sih yang ngomongin tentang orbit planet? Oh, di sini nih. Baseline pengamatan dari bumi terbatas karena orbit planet kita mengelilingi matahari. Sepertinya pada wacana tidak membicarakan mengenai pengukuran pada orbit planet bumi kan? Berarti pernyataan ini adalah salah. Kemudian yang B. Paralaks bintang dapat menghitung jarak orbit planet mengelilingi matahari. Oke, kita tertuju pada kalimat pertamanya. Paralaks bintang merupakan metode untuk mengukur jarak bintang. Di sini dia ngomong mengukur jarak bintang. Artinya apakah dia mengukur jarak orbit? Tidak. Berarti pernyataan ini salah. Sekarang selanjutnya. Paralaks bintang dapat menghitung jarak bintang yang terbatas oleh baseline pengamatan bumi. Kalimat ini sepertinya membicarakan keseluruhan dari isi wacana. Kita lihat di sini. Paralaks bintang dapat menghitung jarak bintang. Oke, di sini mewakili ya. Kata-kata menghitung jarak bintang mewakili kalimat pertama. Kemudian dia juga ngomongin dibutuhkan baseline pengukuran yang lebih besar pula. Baseline pengamatan dari bumi terbatas. Artinya pengukuran paralaks bintang itu terbatas oleh baseline pengamatan bumi. Jadi kata-kata terbatas oleh baseline pengamatan bumi ini mengacu pada kalimat kedua dan ketiga. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini benar. Sekarang yang D. Di sini menyatakan semakin besar baseline-nya maka akan semakin akurat pengukuran paralaks bintangnya. Sekarang kita lihat yang berhubungan dengan baseline-nya. Sekarang lihat kalimat yang berhubungan dengan baseline pengukuran ada di kalimat kedua. Di sini dikatakan semakin jauh bintang, semakin kecil paralaksnya, dibutuhkan baseline pengukuran yang lebih besar.
Artinya, baseline pengukuran yang lebih besar itu dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi, di sini perwakilan dari pernyataan ini ada di kalimat kedua. Di kalimat kedua dikatakan bahwa semakin besar baseline-nya, ini ada kata-kata semakin ya, lebih besar baseline-nya pula. Berarti semakin besar baseline-nya, maka akan semakin akurat pengukurannya. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan ini benar. Selanjutnya, semakin kecil paralaksnya, maka akan semakin jauh jarak bintangnya. Di sini juga ada keterangan mengenai itu. Di sini dikatakan semakin jauh bintangnya, maka semakin kecil paralaksnya. Artinya semakin kecil paralaksnya juga akan semakin jauh bintangnya. Kau putar balik aja kalimatnya. Jadi pernyataannya benar dan sesuai dengan isi bacaan serta wacana tersebut. Artinya ini juga benar. Untuk pilihan-pilihan tertentu itu akan ada kolom mengenai benar dan salah. Kamu bisa jawab yang benar itu lebih dari satu. Jadi ini tergantung dari isi kalimatnya apakah benar atau tidak dan sesuai atau tidak dengan isi dari wacana tersebut. Oke, untuk soal yang ketiga, ini gak kayak soal yang terakhir ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa. Kalian tinggal pause aja untuk mengetahui bacaannya lebih mendalam. Ingat ya, untuk soal-soal seperti ini, kamu cuma dikasih waktu 1 menit aja mengerjakan. Jadi, sambil kakaknya jelasin, kamu bisa pause dan kamu cek dulu kira-kira kalau yang udah kamu kerjain, bisa dapat gak waktunya 1 menit. Oke, sekarang di sini kita lihat. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen-argumen di atas? Artinya, kata-kata yang paling mungkin menjadi asumsi, kamu harus bisa berasumsi yang sesuai dengan isi pada wacana terlampir. Sekarang kita pakai cara cepat lagi ya. Kita lihat aja dulu langsung ABCD-nya aja. Abis itu ada hubungannya nggak sama bacaan dan isinya? Sekarang lihat di sini. Yang A, pandemi berupa penyebaran penyakit yang cepat dan luas. Sekarang baru kita lihat di atasnya. Ini ngomongin pandemi. Oke. Pandemi katanya ngomongin tentang wabah penyakit menular yang penyebarannya meluas. Oke, ada kata luasnya nih ya. Terus juga di kalimat berikutnya dia ngomongin lagi terkait penyebaran yang luas, cepat dan luas. Oh, kayaknya inti kalimatnya itu ya. Dan omongannya mengenai itu aja nih. Ada kalimat berulang kata-kata meluasnya. Ya udah, berarti ini mewakili isi dari bacaan. Asumsinya bahwa pandemi adalah penyebaran penyakit yang cepat dan luas. Udah, itu jawabannya. Ringkas, cepat, tepat, dan kamu gak usah pusing-pusing lagi. Banyak banget ya teman-teman yang dari IPS itu pada bingung. Kak, ini kok kenapa sih bacaannya itu bacaan tentang informasi sains nih? Aku tuh gak ngerti gitu. Jadi gak usah khawatir ya. Kalau teman-teman IPS nih yang gak terbiasa dengan bacaan-bacaan yang berbau-bau sains atau ilmiah, kamu bisa mengetahuinya berdasarkan penalarannya, berdasarkan polanya, berdasarkan isinya. Jadi bukan ngomongin tentang ilmu di dalamnya. Jadi hanya penalarannya aja yang kamu perlukan. Itu ya. Jadi maksudnya itu apa, kamu harus bisa mengetahui itu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin dari bidang lain selain IPA. Kemudian yang B, pandemi terjadi di beberapa negara. Ya, dia ngomongin memang di kalimat pertama dia ngomongin tentang pandemi yang terjadi di beberapa negara. Tapi apakah itu menjawab asumsi untuk kalimat berikutnya? Tidak. Di kalimat berikutnya tidak ada membicarakan tentang negara tuh. Jadi sepertinya memang kurang tepat ya kalau kamu jawabannya yang B. Oke, selanjutnya yang C. Pandemi berupa wabah yang ganas. Di sini dia ngomongin wabah itu terkait dengan penyakit menular. Apakah ada kata-kata ganas? Ya, di sini nih, di kalimat kedua, dia ngomongin tentang tingkat keganasan suatu penyakit penularan tersebut. Jadi bukan ganasnya, tapi tingkat keganasan. Ini mengacu pada pola penalaran kamu ya. Jadi bukan kata-kata ganasnya, tapi tingkat keganasan. Maka ini kurang tepat. Kemudian, yang ini, pandemi berupa penyakit menular. Ya, di sini ngomongin pandemi itu katanya adalah wabah, yaitu penyakit menular gitu. Tapi apa yang dia bicarakan? Apa yang dia bicarakan di dalam isi pada wacananya? Bukan tentang penyakit menularnya, tapi penyebarannya. Yang dikatakan ini adalah penyebarannya. Tuh. Jadi ngomongin penyebarannya, bukan tentang penyakit menularnya.
Jadi ini kurang tepat ya kalau kamu pilih jawaban yang ini. Kemudian, pandemi hanya sekedar istilah penyakit yang ganas. Ini juga sama seperti pernyataan yang C tadi, bahwa ini nggak ngomongin penyakit yang ganas. Oke, kalian jadi lebih ngerti kan sekarang kalau kakak jelasin kayak gini? Dan semoga aja kalian lebih terbuka nih untuk mengetahui pola-pola penalaran yang cocok dan sesuai, dan daya nalar kalian tetap harus dilatih, disesuaikan. Caranya gimana kak? Caranya harus banyak berlatih, harus bisa memahami. Bahkan kakak juga nyaranin, oh kamu coba main game. Karena kadang-kadang kita butuh memikirkan suatu teka-teki ataupun rancangan penalaran yang sesuai. Nah, itu yang harus kamu latih. Pola penalaran yang seperti itu yang harus kamu latih biar kamu bisa menjawab soal-soal PU atau penalaran umum. Ini aja untuk soal-soal penalaran induktif, dan mudah-mudahan kalian semua yang udah kakak jelasin ini bisa paham maksudnya. Dan nanti kalau misalkan kalian bisa ikut tryout-nya langsung, kalian bisa tahu nih sebenarnya pola penalaran yang seperti apa sih, soal-soal itu kayak gimana sih, dan latihan itu perlu banget. Manajemen waktu, pengerjaan soal juga perlu banget untuk kalian lakukan. Makanya kalian udah harus ikutin tryout-tryout dari kita ya. Sampai sini aja penjelasan dari kakak, dan semoga video ini membantu kalian semua. See you in the next video. Dadah!